Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Subai yang tengah menepuk pundak Cao Zeshuan dari belakangnya, seraya mempertanyakan bagaimanakah kabar dari pria itu sekarang. Dan ngomong-ngomong, bagaimana juga dengan pedang barunya, apakah lebih bagus dari yang kemarin? Kemudian sembari tertawa ringan, Subai pun juga kembali mengatakan kepada Cao Zeshuan kalau ia punya utang budi juga untuk bantuan yang telah ayahnya berikan. Jadi Subai harap kalau Cao Zeshuan butuh sesuatu, ia bisa mengatakan saja karena mereka kan adalah teman, dan Subai pun juga meminta agar Cao Zeshuan tidak membuat muka kesal seperti itu. Namun, mendengar ucapan Subai barusan, masih dengan wajah kesalnya nampak Cao Zeshuan langsung menyingkirkan lengan Subai yang bertengger pada pundaknya seraya mempertanyakan jika siapakah yang bilang kalau dirinya itu adalah temannya Subai. Ia bahkan tidak sudi. Namun di saat yang bersamaan terdengar Subai mulai meledek Cao Zeshuan dengan mempertanyakan jika jangan bilang kalau ia tidak bisa menggunakan pedang barunya. Kemudian Subai pun terdengar terus melanjutkan ucapannya meskipun Cao Zeshuan kini sudah pergi menjauh. Ia mengatakan kalau ia sudah membaca banyak buku soal menempa. Jadi ia mempunyai banyak informasi soal senjata milik Cao Zeshuan. Lalu Subai pun juga menawarkan kepada Cao Zeshuan kalau bagaimana jika ia membantu menjaga senjatanya. Kalau mau, maka Subai juga akan memberikan harga teman. Namun mendengar tawaran yang Subai berikan barusan, Cao Zeshuan nampaknya tidak tertarik. Ia sama sekali tidak menggubrisnya dan tetap pergi menjauh. Keesokan harinya, masih di tembok besar markas Garrison, terdengar bel berbunyi dan kini semua militer telah berkumpul. Lalu terlihat seorang komandan memberi laporan kepada rektor baru Universitas Kota Sihir, yaitu Zhao Yi, jika semua pasukan tembok besar markas Garrison kini sudah berkumpul. Mendengar laporan itu sendiri, Zhao Yi pun langsung menjawab jika kemarin ratusan ribu hewan buas telah menyerang mereka. Dan itu bukanlah apa-apa karena hari ini akan ada lebih banyak gerombolan lagi. Tetapi mereka semua tidak bisa menunggu sampai mati, jadi hari ini mereka akan melawan para ras hewan itu, dan hari ini ia juga meminta mereka semua untuk mengangkat senjatanya dan mempertahankan tanah mereka. Setelah mendengar pidato singkat dari Zhao Yi barusan, terlihat dengan begitu bersemangat para militer pun langsung mengangkat senjatanya masing-masing seraya berteriak untuk menyerang balik para ras hewan itu dan mempertahankan tanah mereka. Kemudian terlihat Zhao Yi langsung bergerak keluar dari gerbang untuk memimpin para pasukan militer. Lalu dengan begitu semangat, ia pun juga meminta para militer agar dapat segera maju dan membunuh semua ras hewan yang kini juga sama-sama telah bergerak untuk melawan mereka. Melihat perang yang sudah dimulai dari atas gerbang sendiri, Subai pun lantas mempertanyakan kepada kepala sekolah Zhou jika apakah mereka akan maju kali ini atau apakah mereka hanya akan menjaga kota saja. Mendengar pertanyaan Subai barusan, Luo Yongha pun juga jadi mempertanyakan hal yang sama, di mana masa mereka hanya seperti seekor kura-kura yang penakut. Namun mendengar pertanyaan dari kedua muridnya itu, kepala sekolah Zhou pun hanya bisa memerintahkan mereka untuk tenang. Mereka juga tidak perlu panik karena ada saatnya mereka akan maju. Di sisi lain terdengar seorang komandan memberi instruksi kepada Physique Legion agar dapat memulai pemboman elemental. Mendengar perintah barusan, dengan cepat para anggota Physique Legion pun tentu saja langsung melakukan tugasnya, mengerahkan kekuatan masing-masing ke arah para ras hewan itu hingga tepat mengenai sasaran dan menyebabkan sebuah ledakan yang cukup dahsyat. Melihat ketegangan itu sendiri, dengan sedikit ngeri, Luo Yongha pun langsung mengatakan bahwa itu cukup menakutkan. Mendengar ucapan Luo Yongha barusan, Subai pun lantas menjawab jika pantas saja kalau medan tempur adalah tempatnya neraka di bumi. Setelahnya terdengar komandan memberitahu para militer bahwa Drilling Bear kini tengah bergerak untuk menyerang. Lalu komandan pun meminta kepada Heavy Armor Legion agar mereka dapat menahan gelombang pertama dari serangan para Drilling Bear itu. Setelah mendengar perintah dari komandan, terlihat dengan begitu berani, pemimpin pasukan Heavy Armor Legion mengatakan kepada para rekan-rekannya agar mereka dapat memastikan kalau tugas mereka bisa diselesaikan dengan baik.
Lalu ia pun juga meminta agar pasukannya dapat maju sekarang juga. Kemudian terjadilah pertarungan sengit antara Heavy Armor Legion dan para Drilling Bear. Lalu di tengah-tengah situasi seperti ini, terdengar pemimpin Heavy Armor Legion kembali mengatakan kepada para pasukannya agar mereka dapat menahan semua Drilling Bear itu. Namun setelahnya, terlihat masih ada banyak sekali monster Drilling Bear yang tengah bergerak untuk ikut menyerang para anggota Heavy Armor Legion. Di sisi lain, dari atas sebuah menara terdengar ketua ras hewan yang berbentuk beruang setengah manusia mengatakan jika mana mungkin para pasukan Heavy Armor Legion itu berhasil menahan klan Drilling Bear. Kemudian ia pun juga meminta para Drilling Bear itu untuk menyerang mereka semua. Namun melihat pemimpin ras hewan di atas menara itu sendiri tentu saja membuat Subai merasa begitu terkejut, lalu mempertanyakan kepada kepala sekolah Zou jika kenapa ketua ras binatang berbentuk humanoid. Mendengar itu, kepala sekolah Zou pun langsung menjawab jika rank platinum untuk ras binatang mempunyai kemampuan untuk berubah menjadi humanoid. Dan setelah mereka mencapai rank diamond, maka mereka akan sama seperti manusia. Bahkan hampir susah untuk mengecek hal yang aneh dari mereka. Setelah mendengar penjelasan dari kepala sekolah Zou barusan, Subai pun hanya menjawab jika ternyata ras binatang mempunyai kemampuan seperti itu. Namun setelah itu terdengar Luo Yongha mempertanyakan kepada kepala sekolah Zou jika kira-kira kapan keatasan akan memberi mereka tugas. Mendengar pertanyaan dari Luo Yongha sendiri, kepala sekolah Zou pun hanya menjawab jika ia yakin setelah pertarungannya sedikit lega, maka mereka akan langsung mendapatkan misi. Dan benar saja, tak lama setelah itu terlihat seorang komandan menghampiri mereka, lalu memohon kepada semua anggota agar dapat membantu pasukan utama untuk melakukan pengobatan dan juga evakuasi. Mendengar perintah itu sendiri, sembari memasukkan sebelah tangannya ke saku celananya, Subai pun hanya menjawab jika akhirnya misinya datang juga. Lalu komandan tadi pun juga kembali melanjutkan ucapannya jika semua mahasiswa universitas akan dibagi menjadi beberapa tim untuk melakukan misi. Dan daftar penugasan tim akan diumumkan sekarang juga. Tim 1 ada Subai, Hu Xingshu, dan Hanzan. Dengan ketua timnya adalah Subai. Tugas mereka adalah membantu evakuasi korban atau pergi ke Misty Mountain Range dan bergabung dengan pasukan utama. Lalu di tim 2 ada Wang Yang, Chao Zexuan, Guan Jing, dan Zheng Leixiao, dan ketuanya adalah Wang Yang. Kemudian tugas mereka sendiri adalah membantu prajurit eksplorasi daerah Misty Mountain Range. Lalu pembagian tim pun terus dilakukan hingga ke tim 52. Di sana ada Bai Ningbing, Wang Xingxing, Luo Yongha, Lei Yunxiao, dan Zhang Mani. Dengan ketuanya adalah Bai Ningbing. Dan tugas mereka adalah membantu prajurit eksplorasi di daerah Misty Mountain Range. Lalu komandan pun juga terdengar kembali memerintahkan kepada semua tim agar dapat langsung bergegas pergi dan melakukan tugasnya. Namun di saat yang bersamaan, terdengar Xiong Tiangxiang mempertanyakan jika apa-apaankah semua ini. Kenapa timnya tidak sesuai dengan sekolah masing-masing? Mendengar itu, seorang murid lain pun juga mempersetujuinya dan mempertanyakan jika memangnya untuk apa sih dipisah-pisah. Subai, Hanzan, dan Hu Xingshu juga bagaimana bisa berada di satu tim yang sama. Tak lama kemudian, terlihat Hanzan mendekati Subai lalu menyapa dirinya seraya mempertanyakan jika kira-kira kapankah mereka akan bertarung lagi. Mendengar pertanyaan itu sendiri, Subai pun hanya menjawab jika mereka bisa membicarakan soal ini nanti. Selain itu, memang ada apa dengan tugasnya? Di saat yang bersamaan, Hu Xingshu pun juga terdengar mempertanyakan kalau mereka juga berada di satu tim yang sama dan misinya cukup aneh. Mendengar itu, Hanzan pun hanya menjawab dengan mempertanyakan kepada Subai jika ia kan ketua tim, tetapi ia bahkan tidak mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Mendengar pertanyaan kedua rekannya itu, Subai pun nampak terdiam sejenak. Hingga di detik selanjutnya, barulah ia teringat akan sesuatu. Lalu mengatakan kepada Hanzan dan juga Hu Xingshu jika perintah militer kan telah mengatakan jika ketua tim bisa mengaturnya. Jadi sekarang ia sudah cukup paham. Tetapi mendengar ucapan Subai barusan, Hu Xingshu sendiri malah menjadi kebingungan lalu mempertanyakan jika apakah maksudnya itu.
Setelahnya, Subay pun langsung memerintahkan kedua orang itu untuk mengikutinya. Lalu Subay pun juga mengatakan kepada kepala sekolah Zhou jika mereka akan pamit keluar untuk menyelesaikan misi. Mendengar itu sendiri, kepala sekolah Zhou pun hanya menjawab agar mereka dapat berhati-hati karena di momen kritis ini nyawa mereka sangatlah penting. Mendengar ucapan kepala sekolah Zhou barusan, Subay pun tentu saja langsung mengiyakannya. Lalu sembari melompat keluar gerbang, ia pun juga meminta agar kedua rekannya bisa cepat mengikuti dirinya. Kemudian saat Subay sudah berada lumayan jauh dari Han Zhan dan juga Hu Xingqiu, terdengar ia meminta kepada kedua orang itu agar jangan berlama-lama karena ia tidak akan menunggu mereka berdua. Namun mendengar ucapan Subay barusan, Han Zhan yang masih berada di belakangnya pun lantas mempertanyakan jika akan tetapi apakah tugas mereka. Namun mendengar pertanyaan Han Zhan, Subay hanya diam saja tidak merespon, membuat Han Zhan berpikir jika sepertinya Subay itu memang sudah tidak sabar untuk bertarung. Di saat yang bersamaan, nampak Xiaoba dan juga Xiaobai yang berada di dalam tas milik Subay tiba-tiba saja menampakkan diri kala menyadari bahwa di sana ada bau biskor. Tak lama kemudian nampak Subay telah sampai di lokasi ia ditugaskan. Namun melihat situasi yang sudah sangat kacau seperti itu, ia pun langsung mengatakan jika ada banyak sekali korban di sini. Sedangkan di saat yang bersamaan, terdengar Han Zhan mengatakan jika mati di medan tempur adalah sebuah kehormatan tertinggi bagi seorang prajurit. Mendengarnya, Subay pun juga menjawab jika semoga para senior bisa beristirahat dengan tenang. Namun di saat yang bersamaan, dari belakang nampak Hu Xingqiu menepuk pundak Subay seraya mempertanyakan jika apakah ia baik-baik saja. Mendengar pertanyaan itu sendiri, dengan cepat Subay pun langsung berbalik badan dan menjawab jika ia tidak apa-apa. Lalu di sisi lain, Han Zhan pun juga kembali mengatakan jika semua ini adalah takdir dari seorang prajurit. Namun segera setelahnya, nampak juga Xiaobai tengah asik memakan biskor. Lalu ia pun mempertanyakan kepada Subay jika bukankah Xiaoba dan Xiaobai telah melanggar peraturan militer karena telah memakan biskor di medan tempur. Namun mendengar pertanyaan itu, Subay pun hanya menjawab jika kedua hewan peliharaannya itu hanya membantu meringankan beban orang-orang yang sedang membersihkan tempat itu. Karena bagaimanapun, membersihkan medan tempur adalah pekerjaan yang sulit. Namun setelah itu terdengar dari kejauhan seseorang berteriak mempertanyakan jika apakah yang di depan mereka itu adalah Subay dan timnya. Di saat yang bersamaan, terdengar pula Subay meminta Xiaoba dan juga Xiaobai untuk segera berhenti makan karena mereka sekarang tengah memiliki misi penting. Kemudian sembari memasukkan kedua hewan peliharaannya ke dalam tas, Subay pun juga kembali mengatakan kepada mereka jika mereka makannya bisa nanti saja. Lalu setelahnya, Subay pun juga langsung meminta Hu Xingqiu dan juga Han Zhan untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Namun mendengar ajakan dari Subay, Hu Xingqiu pun langsung mempertanyakan jika akan tetapi kemanakah mereka akan pergi. Namun segera setelahnya, Hu Xingqiu pun terdengar kembali mempertanyakan jika ini bukankah arah menuju Misty Mountain Range. Di saat yang bersamaan, Subay pun mengatakan agar Hu Xingqiu melihat kalau ia bukanlah tandingannya Han Zhan. Di sisi lain nampak ada beberapa kaki yang tengah melangkah berbarengan dengan sebuah ban mobil dan terlihat di depannya ada Cao Zishuan yang tengah mempertanyakan kepada Wang Yang jika apakah Subay dan yang lainnya sudah berjalan lebih dulu. Mereka bahkan tidak mau menunggu anggota lain dan mereka pasti langsung pergi menuju Misty Mountain Range. Mendengar ucapan Cao Zishuan barusan, Wang Yang pun hanya menjawab jika mereka pasti telah terburu-buru, jadi ia pun meminta kepada tim 2 agar bersiap-siap karena mereka akan pergi juga. Selain itu, mereka juga harus membantu eksplorasi di daerah itu karena Misty Mountain Range masih menjadi tempat yang berbahaya. Tetapi selama mereka menjauh dari tempat yang berbahaya, maka mereka akan tetap aman. Kemudian di tengah-tengah perjalanannya, Cao Zishuan pun juga mengatakan kalau mereka harus cepat karena semakin awal mereka sampai di sana, maka akan semakin banyak poin yang akan mereka dapatkan. Setelah itu, saat tengah berada di perjalanan menuju Misty Mountain Range bersama dengan teman-temannya, Subay mengatakan jika sepertinya kabut tebal yang berada di sekitar mereka itu tidak akan naik. Ia jadi kesulitan untuk melihat.
Mendengarnya, Hanzan yang masih berada di belakangnya pun hanya menjawab jika benar, dan kalau begitu ia pun meminta agar Subai jangan pergi terlalu jauh. Kemudian sembari membenarkan posisi kacamatanya, Hu Xingqiu pun juga mengatakan kalau daerah yang rumit dan juga pandangan yang terbatas, sepertinya pasukan seperti mereka memang cocok untuk menyergap. Mendengar ucapan Hu Xingqiu sendiri, Subai pun lantas membenarkannya jika lingkungan seperti ini memang cocok untuk tim kecil seperti mereka. Namun di saat yang bersamaan, Hanzan yang sudah berada di depan mereka tiba-tiba saja memanggil mereka berdua untuk mendekat dan melihat apakah yang telah ia temukan. Kemudian, nampak Hanzan mencabut sebuah jamur yang ia temukan di sekitar situ, seraya mengatakan kepada kedua temannya jika itu namanya adalah jamur Blood Cap, spiritual herbal tingkat 1 dan kunci untuk Blood Key Powder. Melihat jamur itu sendiri, Hu Xingqiu pun juga ikut mengatakan kalau secara fisik tanaman itu sudah berumur lebih dari 10 tahun dan bisa dijual lebih dari ratusan ribu. Namun mendengar ucapan Hu Xingqiu barusan, dengan wajah super terkejutnya, Subai pun tentu saja langsung menjawab dengan mempertanyakan jika apakah benar semahal itu harganya. Jika benar, kenapa mereka masih diam saja? Lalu ia pun mengajak kedua temannya untuk segera mengambil jamur-jamur itu. Kemudian sembari mengeluarkan Xiaoba dan juga Xiaobai dari dalam tasnya untuk membantu, Subai pun lantas memerintahkan kepada kedua temannya jika kalau mereka memang buru-buru maka mereka bisa pergi terlebih dahulu, sedangkan ia akan singgah di sini sebentar untuk mengambil beberapa jamur. Namun mendengar ucapan Subai barusan, Hanzan pun nampak hanya bisa menepuk kepalanya pusing. Sedangkan di saat yang bersamaan, Hu Xingqiu pun hanya menjawab ucapan Subai dengan mempertanyakan jika bukankah mereka sekarang mempunyai sebuah misi. Namun mendengar pertanyaan Hu Xingqiu barusan, Subai sama sekali tidak menggubrisnya. Ia lebih memilih fokus untuk mencabut jamur-jamur itu seraya mengatakan jika tempat itu memang penuh dengan harta karun, jadi ia tidak mau kalau harus pulang dengan tangan kosong. Lalu di saat yang bersamaan, Subai pun juga mempertanyakan kepada Xiaoba dan juga Xiaobai jika kenapa mereka malah memakan jamur itu. Apakah mereka tidak takut jika ada racun di dalam jamur itu? Setelahnya nampak Hanzan menyadari sesuatu, kemudian menoleh ke belakang seraya mengatakan kepada teman-temannya agar mereka berhati-hati karena ia merasakan adanya energi dari hewan buas yang akan segera datang. Dan benar saja apa ucapan Hanzan barusan. Terlihat ada beberapa makhluk buas yang datang dari balik kabut asap, yaitu ada kadal kepala kembar rank gold dan 3 serigala rank silver. Namun melihat kedatangan dari hewan buas itu sendiri, terlihat dengan begitu tengilnya Subai mengatakan kepada teman-temannya jika kalau gitu doang mah ia juga bisa mengalahkan mereka semua. Lalu Subai pun juga memerintahkan kedua temannya itu untuk pergi saja. Namun mendengar ucapan Subai barusan, terlihat Hanzan tiba-tiba saja langsung bergerak maju seraya mengatakan agar Subai jangan berpikir jika hanya ia saja yang bisa mendapatkan poin. Di saat yang bersamaan, nampak Hu Xingqiu juga ikut maju seraya mengatakan kepada Subai jika walaupun ia adalah ketua tim, bukan berarti semua poin adalah miliknya. Melihat aksi dari kedua temannya yang sangat tiba-tiba itu, dengan begitu terkejut Subai pun langsung mempertanyakan jika kenapa mereka berdua malah kompak seperti itu. Setelahnya terlihat Hu Xingqiu dan juga Hanzan langsung menyerang para hewan buas itu menggunakan senjata dan juga kekuatannya masing-masing. Namun para hewan itu dapat dengan mudah bertahan dari serangan Hanzan dan juga Hu Xingqiu. Setelahnya, nampak Subai tiba-tiba saja datang dan langsung menendang salah satu kadal kepala kembar dengan sekuat tenaga, seraya memerintahkan Hanzan untuk beristirahat saja dan memberikan ia waktu selama 5 menit untuk mengalahkan semua hewan buas itu. Melihat kekuatan Subai sendiri, sembari tertawa cukup keras, Hanzan pun hanya menjawab jika padahal Subai baru saja beberapa hari berada di sana, tetapi sekarang ia bahkan sudah hampir mencapai rank mid silver. Namun di saat yang bersamaan, sembari terus menyerang para hewan buas itu menggunakan kemampuannya, Hu Xingqiu pun lantas meminta Subai untuk berhenti berbasa-basi dan melihat siapakah yang akan lebih banyak membunuh.
Kemudian terlihat dari balik kabut asap mereka terus berebut untuk menyerang dan mengalahkan para hewan buas itu. Di sisi lain tak jauh dari Subai dan juga teman-temannya sekarang berada, terdengar Cao Zishuan mengatakan kepada timnya jika ada pertarungan tak jauh dari mereka berada. Karena ia merasakan adanya energi dari pengguna kemampuan dan juga monster buas rank gold. Mendengar ucapan Cao Zishuan sendiri, Wang Yang pun juga langsung menjawab jika sepertinya orang-orang yang berada tak jauh dari mereka itu sedang berada dalam masalah. Jadi ia pun meminta timnya agar segera membantu mereka. Namun saat mereka sudah telah maju ke depan, terlihat sudah ada beberapa mayat hewan yang mati secara mengenaskan. Lalu salah satu rekan Cao Zishuan pun juga mengatakan kalau bukankah ini terlalu brutal. Di sisi lain terlihat Hu Xingqiu merasa sedikit kesal karena Subai itu sangatlah licik, sebab ia hanya mengincar titik lemahnya saja dari kadal kepala kembar yang kini telah berhasil ia kalahkan. Di saat yang bersamaan, Han Zhan pun juga mengatakan kalau bisa dibilang Subai itu memang cukup kejam. Namun mendengar ucapan Han Zhan barusan sembari mengambil lebih skor dari kadal kepala kembar itu, Subai pun hanya menjawab jika tidak juga. Setelahnya sembari memberikan biskor itu kepada Xiaoba dan Xiaobai, ia pun juga kembali mengatakan kalau mereka berdua itu beruntung kali ini, jadi mereka bisa cepat makan. Karena kalau sudah, mereka harus melanjutkan pekerjaan lagi. Di saat yang bersamaan nampak kelompok Wang Yang telah datang dari balik kabut asap. Kemudian salah satu anggotanya pun mengatakan kalau 5 menit yang lalu mereka merasakan fluktuasi energi besar dari seekor monster, namun bagaimana bisa energinya langsung menghilang. Namun mendengar ucapan rekannya itu sendiri, Cao Zishuan pun nampak hanya diam saja. Lalu di saat yang bersamaan terdengar Wang Yang mengatakan kalau pantas saja mereka berada di level yang berbeda, maksudnya adalah Subai dan juga rekan-rekannya. Kemudian terlihat Wang Yang berjalan mendekati Han Zhan yang berada di depannya, lalu memberi jempol seraya mengatakan jika ternyata ia itu memang sangat berbakat. Namun mendengar ucapan Wang Yang sendiri, sembari menepuk jidatnya kasar, Han Zhan pun hanya menjawab dengan mempertanyakan jika apakah Wang Yang itu sedang mengejeknya. Kemudian sembari menunjuk Subai, Han Zhan pun juga kembali mengatakan kalau sebagian hewan buas sudah dibunuh oleh Subai dan hewannya. Hu Xingqiu dan ia saja bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Namun mendengar ucapan Han Zhan barusan dengan begitu terkejut, Cao Zishuan pun langsung menjawab jika apa-apaan, dibunuh semua oleh Subai bahkan dalam waktu 5 menit. Tetapi mendengar ucapan Cao Zishuan barusan dengan wajah meledeknya, Subai pun terlihat langsung menyapanya seraya mempertanyakan jika apakah Cao Zishuan ingin merawat senjata di tempatnya. Bahkan apakah Cao Zishuan tahu kalau sebenarnya dirinya itu cukup rindu dengan senjatanya setelah tidak melihatnya belakangan ini. Namun mendengar ucapan Subai yang begitu so asik, dengan begitu kesal Cao Zishuan pun langsung menjawab jika ia itu hanya berisik saja. Melihat pertengkaran kecil itu sendiri, terdengar Wang Yang langsung meminta mereka berdua untuk berhenti bertengkar karena mereka masih ada misi lain. Lalu ia pun juga mempertanyakan kepada Subai jika kira-kira apakah tugas mereka selanjutnya. Mendengar pertanyaan Wang Yang sendiri, Subai pun hanya menjawab jika sebaiknya mereka pergi ke dalam Misty Mountain Range lalu mengalahkan lebih banyak hewan agar pasukan mereka bisa menjadi lebih stabil. Namun mendengar jawaban dari Subai sendiri dengan begitu muak, Hu Xingqiu berpikir kalau Subai itu hanya banyak basa-basi saja, padahal bilang saja kalau ia mau mengambil jamur lagi. Sedangkan di saat yang bersamaan, Han Zhan pun juga berpikir kalau membunuh lebih banyak hewan bukannya itu buat poin militer. Namun mendengar ucapan Subai tadi, Wang Yang pun langsung menjawab jika sepertinya mereka semua sudah siap, bagaimana kalau mereka maju bersama-sama. Mendengar permintaan Wang Yang sendiri, Subai pun langsung mempersetujuinya, tetapi ia membuat persyaratan di mana jika di antara mereka mendapatkan bahan, maka itu mutlak menjadi milik mereka dan mereka tidak akan memakai distribusi. Setelah mendengar persyaratan yang diberikan oleh Subai, akhirnya Wang Yang pun juga mempersetujuinya. Kemudian terlihat Subai langsung berjalan maju duluan seraya mengajak yang lainnya untuk segera maju juga. Namun melihat Subai yang begitu terburu-buru, Han Zhan dan juga Hu Xingqiu yang berada di belakangnya pun langsung meminta Subai untuk menunggu mereka, dan mereka berharap agar Subai tidak maruk lagi.
Namun, mendengar pembicaraan ketiga orang itu yang tidak dimengerti sama sekali oleh tim Wang Yang, salah satu anggotanya tadi pun langsung mempertanyakan jika tim Subai itu sedang membicarakan tentang apa. Ia merasa sedikit bingung. Namun mendengar pertanyaan itu, Wang Yang pun hanya menjawab agar hal seperti ini tidak usah dipusingkan dan lebih baik mereka pergi maju saja. Namun tak lama kemudian terlihat Wang Yang berlari menghampiri tim Subai yang tiba-tiba saja berhenti di depan sebuah kabut asap, seraya mempertanyakan jika kenapa mereka malah berhenti di sana. Tetapi setelahnya nampak dengan wajah super terkejutnya, Wang Yang mempertanyakan jika kenapa ada banyak sekali hewan Renggold di saat yang bersamaan. Cao Zishuan pun juga mengatakan kalau bahkan dua dari hewan yang berada di sana berada di tahap awal, satu di tengah dan ada pula yang high gold. Dan ternyata hewan yang dimaksud oleh mereka adalah sekelompok kawanan orang utan di rank low gold, mid gold, dan high gold. Namun setelahnya nampak ada seorang laki-laki berjubah hitam dengan taring lumayan panjang muncul dan mengatakan kepada para kawanan hewan gold itu jika mereka tidaklah berguna, karena beraninya mereka membiarkan manusia masuk sampai sejauh ini. Dan ternyata dia adalah seorang ras binatang humanoid yang sudah berada di rank expert platinum. Melihat itu sendiri, Subai pun lantas mengatakan kalau ras hewan humanoid dia pasti berada di rank expert platinum. Mendengar ucapan Subai barusan tentu saja membuat Hu Xingqiu merasa begitu terkejut. Namun di saat yang bersamaan Han Zhan langsung menjawab kalau Subai salah, karena sepertinya orang tadi berasal dari klan ular di Zhang Mystic, salah satu dari Royal Clan, jenis bawahan terkuat di bawah Nenhel Devouring Heaven Boa dan garis keturunan bangsawan di antara 10.000 ras hewan. Bahkan mereka bisa berubah menjadi manusia di tingkat yang lebih rendah. Kekuatan mereka juga berada jauh dengan rank yang sama, yang berarti mereka akan sangat sulit untuk dilawan. Setelahnya, terdengar humanoid tadi memerintahkan para ras hewan untuk menyerang kelompok Subai dan jangan biarkan ada salah satu dari mereka yang selamat. Kemudian, terlihat dari balik pepohonan yang rindang, para hewan buas sudah mulai menampakkan dirinya. Lalu melihat kedatangan kelompok Wang Yang sendiri, Han Zhan pun terdengar langsung meminta Wang Yang sebagai yang tercepat untuk segera pergi memanggil bala bantuan. Mendengar perintah dari Han Zhan barusan, Wang Yang pun tentu saja langsung menyetujuinya, kemudian sembari menggunakan kemampuannya yaitu Earth Tier Battle Skill dan Wind Spirit Possession, ia pun juga meminta Han Zhan dan Subai untuk menunggu sebentar. Lalu terlihat Wang Yang langsung bergerak dengan begitu cepat untuk pergi memanggil bala bantuan. Tetapi sayangnya dari belakang beberapa orang utan telah mengikuti dirinya, bahkan hingga salah satu dari mereka berhasil menghalangi jalannya dari depan. Melihat itu sendiri tentu saja membuat Wang Yang merasa begitu terkejut, kemudian mempertanyakan jika bagaimana bisa hewan itu lebih cepat darinya. Maka kalau begitu ia tidak mempunyai pilihan lain. Di sisi lain nampak sembari bergerak untuk menyerang para hewan buas itu, Han Zhan pun terdengar mempertanyakan kepada Subai jika apakah kira-kira ia bisa melawan ular hitam itu sendirian. Maksudnya adalah si humanoid tadi. Di saat yang bersamaan terdengar pula Cao Zishuan mengatakan kalau ia akan membunuh semua hewan itu. Mendengar pertanyaan Han Zhan barusan sembari mengeluarkan Xiaoba dan juga Xiaobai, Subai pun hanya menjawab kalau sepertinya yang satu itu akan susah untuk dikalahkan. Lalu ia pun juga terdengar langsung memerintahkan Xiaoba dan juga Xiaobai untuk segera maju. Setelahnya nampak Xiaoba menggunakan kemampuan Xuanwu Barrier dan Xuanwu Gravity Pull. Sedangkan Xiaobai ia menggunakan kemampuan Sharp Claw Fury dan Unyielding Metal Spirit. Namun melihat kedua hewan Subai sudah siap untuk maju menyerang dirinya, humanoid tadi pun lantas mempertanyakan jika apakah Subai yakin mau melawan dirinya. Tetapi kalau begitu baiklah, ia juga ingin meregangkan otot. Di saat yang bersamaan nampak ular-ular miliknya sudah siap untuk maju menyerang mereka semua. Setelahnya terlihat salah satu ular berwarna putih maju untuk menyerang Xiaobai. Namun dengan cepat, Xiaobai tentu saja langsung berbalik menyerang. Di saat yang bersamaan terlihat pula Xiaobai mengeluarkan kekuatan dari dalam mulutnya hingga nyaris mengenai humanoid tadi. Kemudian sembari berusaha untuk mengalahkan salah satu orang utan tadi, Hu Xingqiu pun terdengar mengatakan kalau kekuatan Renggold mereka sangat luar biasa.
Di saat yang bersamaan, Hanzan yang juga ikut menyerang orang utan itu pun ikut mengatakan kalau Wang Yang sudah berhasil memancing 3 hewan untuk kabur. Ia takut kalau Wang Yang sedang dalam bahaya. Lalu di tengah-tengah kesulitannya dalam menahan kekuatan dari orang utan itu, Hanzan pun terdengar kembali mengatakan kepada Subai agar ia cepat menyelesaikan pertarungan ini karena Wang Yang mungkin kini masih berada dalam bahaya. Mendengar ucapan Hanzan barusan sembari menahan mulut salah satu ular berwarna putih, dengan tenang Subai pun hanya mengiyakannya saja. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.